Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Afif Sudri Arfani dan sebelah saya Bapak Ahmad Burhanuddin Zaka. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas yang diampu oleh dosen pada mata kuliah etika profesi guru. Mungkin Bapak kita bisa langsung melaksanakan wawancaranya. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, Bapak, menurut Bapak apa makna etika profesi bagi guru dalam menjalankan tugas sehari-harinya? Yang saya pahami dari etika profesi guru itu adalah moral seorang guru dalam menjalankan profesinya, yaitu bersosial, yaitu tingkah laku adabnya ketika bersosial dengan murid bagaimana, dengan wali murid dan lingkungan sekitar. Mungkin bisa lanjut pada pertanyaan yang kedua, Bapak. Ya, silakan. Bagaimana menurut pandangan Bapak profesi guru sebagai sebuah profesi, dan apa ciri-ciri guru yang bisa disebut profesional menurut pengalaman Bapak sendiri? Oh iya, menurut saya baik, terutama untuk zaman sekarang. Kalau dulu itu seorang guru meminta upah ini dalam konteks pelajaran agama, maka itu tidak boleh, haram. Tapi kalau sekarang itu boleh. Kenapa? Karena sulitnya orang untuk mempertahankan ilmu agama. Nah, jadi sepantasnya sudah guru menjadi profesi. Dan bagaimana ketika untuk bisa jadi profesional itu harus mempunyai sifat-sifat yang baik. Kalau di kita yang dibekali akhlak, pelajaran akhlak ketika di pondok pesantren, maka ada kitab Adabul Alim wal Muta'allim seperti itu. Selanjutnya, apa tantangan yang Bapak rasakan dalam memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi sebagai guru profesional? Yang saya rasakan tantangan untuk menjadi guru profesional, terutama untuk saat sekarang yang mana zamannya sudah zaman teknologi. Jadi tantangannya adalah ketika kurikulum itu bersentuhan dengan teknologi, dan itu kami rasa lebih membutuhkan ekstra telaten untuk mengikuti langkah-langkahnya. Rapot yang biasanya tinggal nulis itu masih harus ada internet, harus dengan biasa dengan pemrogramannya dan yang lainnya. Jadi salah satunya itu karena guru profesional itu juga ikut zaman, artinya tidak kolot atau meninggalkan hal yang baik. Makanya kalau ada makalah itu al-muhafadzatu ala qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, seberapa pengaruh kode etik guru terhadap sikap dan perilaku Bapak dalam mendidik siswa? Oh iya, sangat berpengaruh sekali. Karena seorang siswa itu akan lebih cepat pahamnya ketika diberikan contoh. Maka juga ada makalah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dakwah seorang guru dengan perbuatannya itu lebih baik daripada penjelasan secara lisan.
Jadi ketika etika tingkah laku seorang guru itu sudah baik, maka output seorang santri itu akan baik juga, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, bisakah Bapak menceritakan sedikit pengalaman ketika Bapak menghadapi dilema etis sebagai guru dan bagaimana Anda menyikapinya? Salah satu dilemanya ketika kita itu tidak sejalan kemauan kita, keinginan seorang guru, ya misalnya ya saya itu tidak sejalan dengan peserta didik atau wali dari peserta didik, maka ini butuh langkah atau tata cara untuk menyikapinya. Ya salah satunya kita harus lebih fleksibel dalam menyikapinya, tidak langsung dipatahkan. Artinya untuk murid misalnya kadang ada yang begitu congkak, maka kita tidak pas langsung memarahi sekali langsung diusir, tidak, tapi secara perlahan, karena mungkin memang itu karakternya. Begitu juga orang tua, maka kita pertama kalau ke orang tua bisa dengan memberikan pemahaman yang baik bahwa seperti ini. Kadang ada orang tuanya ingin anaknya itu seperti ini, ingin juara seperti ini. Nah, sementara keadaan anaknya misalnya tidak sesuai dengan keinginan orang tua, maka kita berikan pemahaman bahwa di lapangan seperti ini, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apakah Bapak tergabung dalam organisasi profesi guru dan apa manfaat yang paling Anda rasakan dari keikutsertaan Bapak? Kalau organisasi resmi guru, saya tidak, seingat saya, dan saya rasa tidak pernah, masih belum pernah. Nah, tapi kalau berada di lingkungan guru, yaitu mengajar, ya sering ada ketika bertugas. Jadi salah satu asatid di Kalimantan, Pondok Pesantren Dr. Firdaus, juga yang sekarang ada di MA Mustama, namun tidak ada organisasi khusus. Tapi saya rasa itu hal yang baik ketika berkumpul sama gurunya mengadakan suatu organisasi khusus. Saya rasa juga baik, demi akan ada sharing dan seperti itu. Berikutnya, menurut Bapak, sejauh mana profesionalisme guru terdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional? Apalagi nasional, seperti yang tadi, kalau seorang guru etika profesinya sudah baik, maka SDM yang akan dikeluarkan atau murid-muridnya itu akan baik juga. Ketika murid-muridnya baik, maka akan membentuk komunitas yang baik. Ketika komunitas yang baik sudah merata di suatu negara, maka negara itu akan maju dengan pendidikan yang juga maju. Berikutnya, menurut Bapak bagaimana Bapak menilai keseimbangan antara hak dan kewajiban Bapak sebagai guru di tempat Anda mengajar? Oh iya, ya kita untuk masalah hak dan kewajiban, yang kalau saya sendiri itu yang paling diutamakan adalah kewajiban saya sendiri. Kewajiban saya sendiri yang penting, saya melaksanakan kewajiban saya. Kalau hak, ya adalah kewajiban mereka, artinya misalnya atasan saya, murid, dan yang lainnya. Yang penting saya melaksanakan kewajiban. Ya kadang yang namanya manusia, ketika tidak diberikan haknya, maka akan ada rasa tidak enak dalam diri kita. Ya kita setidaknya adakan komunikasi dengan yang bersangkutan, bisa rekan kerja atau murid, seperti
sebatas mengeluarkan apa unek-unek yang ada dalam hati, tidak begitu menuntut. Untuk saya sendiri seperti itu. Pertanyaan berikutnya, dalam pandangan Bapak, apa peran utama guru profesional dalam mewujudkan standar proses pembelajaran di kelas? Ketika seorang guru sudah profesional, maka siswa-siswi yang belajar itu akan merasakan situasi atau suasana belajar yang enak, enjoy, dan juga menyenangkan. Karena seorang guru yang profesional itu juga tidak akan pilih kasih, memandang semua murid itu rata, mengajari kejujuran, sikapnya sopan, seperti itu. Jadi ketika tergambar dari seorang guru itu suatu kebaikan, maka santri-santrinya itu akan efektif dalam belajarnya dan juga akan merasakan kesenangan dalam belajar. Ini soal yang terakhir Bapak, apa saja prinsip etika yang Bapak terapkan agar kelas Bapak menjadi tempat belajar yang nyaman dan kondusif bagi semua siswa? Ya, kalau kami dalam ketika proses belajar mengajar, yang pertama tidak menekan siswa. Artinya kita seorang siswa satu dengan yang lainnya itu kan beda, kemampuannya beda, dan daya tariknya beda. Sementara kurikulum yang kita jalankan di negara ini yaitu ketika sekolah, misalnya sekolah SD, SMP, SMA, itu semuanya ada, matematika, ada IPA dan bahasa, dan tidak semua murid itu suka pada atau minat pada pelajaran tersebut. Jadi ketika saya mengajar di berbagai elemen murid tersebut harus pertama tidak memaksa dalam belajar, sesuai kemampuan, dan juga kemudian tidak pilih kasih. Artinya dipandang rata semuanya, sehingga satu murid tidak ada yang merasa lebih diunggulkan dan yang lain juga tidak ada yang merasa lebih direndahkan. Seperti itu. Mungkin cukup sekian wawancara pada malam hari ini Bapak. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.